kita harus memahami bahwa pada dasarnya manusia itu terlahir sebagai makhluk spiritual, makhluk etis, makhluk moral gitu. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman sekalian pada sore hari ini dan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman juga dalam keadaan yang sama. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ke-26 dalam seluruh rangkaian kita sepanjang Ramadan tahun ini. Dan topik kita pada sore ini adalah soal makna asali Idul Fitri. Teman-teman sekalian, ini topik yang sangat menarik karena di ujung puasa tentu saja kita akan banyak bicara tentang Idul Fitri dan bagaimana kita memaknai Idul Fitri yang sejati. Karena kita tahu bahwa Idul Fitri selalu kita maknai sebagai kembali kepada fitrah. Lalu kemudian kenapa kembali kepada fitrah? Karena sejatinya kita manusia itu adalah fitrahnya adalah kebaikan, kesucian, dan pengandaiannya adalah setelah mengerjakan puasa selama 1 bulan itu kita terlahir kembali, kita kembali lagi kepada fitrah. Itu sejatinya seperti itu, pengandaiannya seperti itu dan kita meraih kemenangan. Tetapi bagaimana sebetulnya Idul Fitri itu dimaknai, bagaimana kebahagiaan itu dimaknai, dan kita akan dibantu sore ini memaknai semua itu oleh Kang Yudi Latif. Beliau adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan anggota Dewan Pembinaan Nurholis Majelis Society. Silakan Kang Yudi, sekitar 20-30 menit saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Mas Roji. Saudara-saudara jamaah Nurholisiyah dan jamaah Instagramiyah yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadzanil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita nyaris di ujung ibadah bulan suci Ramadan dan di mana atmosfer sudah kita lihat bagaimana jalanan-jalanan macet ya. Dan di dalam tradisi kebudayaan Nusantara ini kepulangan kita ke kampung ilahi itu juga bertautan dengan kepulangan kita ke kampung sosiologis gitu ya. Jadi kita berpulang ke rumah ilahi sekaligus kita pulang ke kampung duniawi kita, kampung sosiologis kita, dan biasanya ucapan yang mengiringi kepulangan itu satu doa yang biasanya seringkali kita lantunkan ketika kita memasuki Idul Fitri, yaitu kira-kira bunyi doanya ya Allah wa iyyakum minal aizin wal faizin. Semoga Allah menjadikan aku dan kalian semua termasuk orang-orang yang kembali sebagai faiz, sebagai pemenang. Nah, persoalannya siapakah para pemenang itu? Ya, itu para pemenangnya itu tidak ada lain adalah mereka yang mampu kembali ke fitrah. Jadi ibaratnya bulan puasa ini sebagai satu proses pelatihan jasmani rohani, dan kalau kita bisa mengolah jiwa, mengolah batin selama bulan suci Ramadan, maka kita akan pulang sebagai para pemenang, dan para pemenang itu ditandai kepulangan kita kepada rahim fitrah. Nah, di sini pertama-tama kita harus memahami apa sih pengertian fitrah itu gitu. Biasanya pada umumnya ya yang berkembang di lingkungan kita, fitrah itu sering dimaknai sebagai sesuatu fitrah kesucian ruhaniyah gitu ya. Tapi jangan lupa kata-kata fitrah itu juga satu akar kata dengan kata-kata iftar. Ya, jadi kalau kita berbuka itu kan istilahnya iftar. Jadi artinya apa? Fitrah ya. Jadi semacam cetakan dasar, kalau dalam psikologi disebut dengan Jung itu sebagai archetype ya, pola dasar atau cetakan dasar manusia itu. Pertama, makhluk biologis, fitrah kita ini sebagai makhluk biologis itu perlu makan, perlu minum, berhubungan
jenis kelamin, itu fitrah kita. Nah, jadi makanya kenapa buka itu dianggap sebagai iftar, sebagai fitrah. Artinya manusia sebagai makhluk hidup itu memang alamiahnya itu kita perlu makan, perlu minum, perlu berhubungan kelamin, dan itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang nista, gitu. Itu bagian dari kealamiahan manusia. Nah, hanya saja cara kita ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania itu, papan, sandang, pangan, urusan biologis, itu juga pakemnya dua, yaitu kita harus menggunakannya dengan cara-cara halal, ya, kedua dengan cara-cara thayyib, gitu kan. Halal itu artinya materialnya, barangnya yang kita konsumsi itu harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan ilahiyah. Yang kedua, cara memperoleh dan cara menggunakannya itu harus thayyib, gitu. Kalau thayyib itu cara memperolehnya itu harus halal juga, gitu. Jangan cara memperolehnya dengan cara korupsi, dengan cara menjara, dengan cara menyengsarakan yang lain, mengeksploitasi yang lain, menggunduli hutan dengan habis, ya, nebang pohon dengan habis, membantai kehidupan dengan itu tidak thayyib. Ya. Kedua, cara menggunakannya juga harus baik. Ya. Tidak boleh serakah, tidak boleh ya jangan sampai katanya kan perutmu itu jadi kuburan bagi orang-orang lain, gitu ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya semesta ini, ya, apalagi Indonesia, ini seluruh potensi kekayaan alamnya itu mencukupi bagi semua orang yang hidup di dalamnya itu bisa hidup sejahtera, gitu. Cuma karena keserakahan segelintir orang yang menjadikan perutnya jadi kuburan bagi yang lain, itulah yang membuat kita mengalami kelangkaan, kesenjangan, gitu. Aneh kan? Seperti saya katakan juga, manusia ini betapa, ya, justru ketika pada puncak penemuan teknologi dan kekayaan yang luar biasa, seperti Elon Musk ini, kalau kita lihat mengakuisisi Twitter, itu setara dengan 2 kali lipat APBN kita, gitu kan. Jadi itu betapa banyak sekali kekayaannya. Tapi saat yang sama kita tahu, ya, 40 juta warga Amerika itu mengalami kemiskinan ekstrim, gitu ya. Jadi sebenarnya katanya kita ini bukan tidak cukup pangan. Banyak cukup kalau kita kumpulkan seluruh misalnya bahan-bahan makanan tuh dalam satu alun-alun, itu banyak banget memenuhi, gitu, untuk mencukupi seluruh rakyat Indonesia, gitu. Tapi kenapa terjadi kelangkaan? Minyak juga harganya naik, terjadi kelangkaan, ini itu tentu disebabkan oleh keserakahan manusia. Dan oleh karena itu sikap kita dalam cara mengembangkan kefitrahan yang sifatnya jasmania itu sudah ada tuntunan-tuntunan ilahinya, kan. Ini keras sekali, ya, ayat-ayat makiyah itu sejak awal melakukan kritik pedas terhadap penggunaan faktor-faktor material yang tidak fitrah, artinya tidak digunakan untuk mensejahterakan hidup bersama. Ya, tahukah kalian para pendusta agama, bahkan dicap itu. Kita pikir kita ini kan sholat, puasa, gitu kan. Kemudian korupsi, tapi kemudian mendirikan masjid, gitu kan. Dia pikir itu kita ini sudah menegakkan agama, padahal Allah keras sekali mengecam orang-orang yang sholat, artinya mendirikan rumah ibadah, naik hajinya berkali-kali, kemudian mungkin sholat malamnya juga sampai dahi kita mungkin sampai hitam, gitu. Tapi misalnya justru kita, ya, membiarkan tetangga kita kelaparan, ya, kita terus-terus mengakumulasi kapital tapi dengan menyengsarakan banyak orang. Saya di beberapa kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya terdapat cukup alasan bahwa manusia itu harus punya semangat untuk berbagi, gitu. Kenapa? Ternyata faktor, ya, kontribusi dari faktor-faktor material terhadap kebahagiaan itu urgensinya sama seperti pentingnya makanan bagi orang lapar, gitu. Jadi katanya. Jadi materi itu penting bagi kebahagiaan seperti pentingnya makanan bagi orang lapar. Tapi sekali orang itu kenyang, makanan apapun yang ditawarkan, berapapun jumlahnya,
sama sekali nggak membuat kita tertarik lagi untuk makan. Nah jadi sebenarnya ini juga kritik terhadap kehidupan modern ya. Betapa orang itu terus mengakumulasi kekayaan yang luar biasa, padahal ada batas di mana kekayaan itu bisa berkontribusi terhadap kebahagiaan. Seperti dilukiskan oleh Richard Wilkinson dan Pat Kickett. Dia bilang memang pada fase ketika satu masyarakat itu, misalnya negara-negara miskin gitu, materi itu sangat penting sebagai prasyarat kebahagiaan. Begitu masuk kelas menengah, faktor materi mulai berkurang. Dan ketika suatu negara income per kapitanya sudah mencapai 25.000 US dollar, berapapun kenaikan harta material setelah itu tidak berkontribusi bagi kebahagiaan. Kalau begitu setelah melewati angka, ya misalnya orang seperti Elon Musk gitu ya, mau berapapun ditambah materi tidak akan menambah kebahagiaan lagi. Kalau gitu setelah 25.000 US dollar, apa yang membuat kebahagiaan? Yaitu kesejahteraan yang sifatnya ruhania, kesejahteraan batiniah, kesejahteraan emosional, kebahagiaan yang sifatnya sosiologis, berbagi ya kepada yang lain, ya bersambung rasa gitu ya. Jadi lebih kepada kebahagiaan sebenarnya bagaimana kita hidup ini lebih meaningful ya. Yaitu dengan kebahagiaan yang sifatnya lebih pada emosional dan sosial gitu. Jadi kita kemudian bisa dengan harta itu kita bisa melakukan aktualisasi diri, berbagi pada yang lain gitu ya. Nah, tapi di sinilah ya, saya kira keterjebakan manusia modern itu bahwa seringkali ya seolah-olah bahwa kerentanan psikologis, depresi, stres itu ternyata tetap saja ya solusinya adalah dengan menambah keserakahan gitu. Padahal justru disitulah jebakan bagi kebahagiaan itu, healthy life itu. Oke ya, jadi pertama-tama saya katakan kalau kita kembali ke fitrah itu artinya setelah lebaran itu kita kembali lagi sebagai makhluk biologis yang perlu makan, minum, dan sangga, kawin. Dan kalau mengatakan ini semua ya tumbuhan, binatang, semua ini boleh kamu konsumsi gitu. Dan termasuk berhubungan biologis itu bukan sesuatu yang nista, itu yang suci juga. Semuanya itu tergantung tadi tuh cara-cara bagaimana cara kita memanfaatkannya, cara kita memperolehnya, dan bagaimana ada batas-batas di mana kita harus bisa tidak terjebak pada keserakahan dan luar biasa. Makanya kan ini peringatan ya ayat Makkiyah itu kan tabat yada abi lahabi watab gitu kan. Kemudian alhaqumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu liang lahat ya. Jadi itu. Nah, jadi dengan ibadah puasa ini mestinya tadi ini tazkiyatun nafs ya. Jadi harta itu tidak buruk, tapi itu harus disucikan supaya dia halal thayyiban. Makanya perlu kita membayar zakat gitu. Zakat fitrah, zakat mal. Makanya katakan zakat ini kan tazkiyatun nafs. Nah, kan jadi zakat itu dianggap sebagai proses penyucian diri gitu. Jadi supaya harta itu suci, dia harus disucikan. Dengan cara apa? Ya, tadi selain halalan, thayyiban, dan juga kita harus berbagi bagi yang lain. Kita harus keluar dari jebakan keserakahan yang memungkinkan banyak orang terhempas, terputus, dan kuburan kita menjadi perut kita menjadi kuburan bagi yang lain. Nah, itu pengertian fitrah pertama yang sering kita lupakan gitu ya. Iya. Nah, yang kedua, tentu fitrah ini juga fitrah manusia sebagai makhluk spiritual, makhluk rohaniah gitu ya. Jadi ada, pokoknya manusia itu kan fitrahnya ada manusia sebagai makhluk jasmania, biologis, kedua makhluk spiritual rohaniah. Nah, ini juga kita harus memahami bahwa pada dasarnya manusia itu terlahir sebagai makhluk spiritual, makhluk etis, makhluk moral gitu ya. Nah, jadi sebenarnya menurut pemikiran-pemikiran mutakhir, sebenarnya tidak mutakhir sudah lama berkembang juga. Sebenarnya manusia itu memiliki bukan panca indera. Kita kan sering mengatakan kita punya panca indera. Sebenarnya manusia itu punya 6 indera gitu. Jadi selain penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pencecapan, itu kita punya indera ke-6. Namanya itu moral sense. Jadi indera moral. Ya, jadi misalnya riset psikologis menunjukkan bahwa bahkan para toddler itu anak-anak balita gitu ya, kemudian menonton acara TV gitu tentang tokoh yang satu kemudian sering mukul-mukul boneka, yang satu lagi
sangat mengelus-ngelus, menyayangi boneka. Kemudian si toddler itu ditunjukkan memilih orang mana yang dia sukai. Itu 98% toddler yang baru itu jadi balita itu akan menunjuk kemudian orang yang menyayangi boneka itu gitu. Jadi artinya manusia itu sejak awal punya radar moral gitu ya. Jadi itu yang disebutkan hanifiyah samhah. Manusia itu punya kecenderungan pada kebajikan. Bahkan kemudian kalau kita lihat misalnya pada Rousseau ya, Jean-Jacques Rousseau kan. Jadi kan di sini ada dua pikiran memang. Pertama adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes kalau kan diskusinya tentang state of nature. Jadi kondisi manusia sebelum terjadinya masyarakat, negara, itu kondisi alamiahnya seperti apa? State of nature. Nah, kalau Hobbes mengatakan manusia itu pada dasarnya selfish, manusia itu memperjuangkan kepentingan sendiri, homo homini lupus, ya, bonum omnium contra omnes, perang semua lawan semua gitulah. Jadi tanpa ada negara, tanpa ada masyarakat, yang terjadi adalah kekacauan, ya, saling bunuh, menghabisi satu sama lain. Tapi Rousseau mengatakan enggak, state of nature kita itu peaceful, harmoni gitu. Jadi memang di sana belum ada hukum, belum ada moral, tapi manusia itu katanya punya jiwa compassion gitu, punya jiwa welas asih. Jadi mungkin orang menyayangi yang lain bukan atas dasar hukum moral gitu katanya, tapi memang manusia punya bawaan welas asih, manusia punya sikap empati. Jadi meskipun di dalam state of nature, kondisi sebuah ada negara, semua ada masyarakat, manusia pada dasarnya manusia etis, homo etis. Dan riset-riset juga menunjukkan ya bahwa manusia keyakinan pada yang transenden, pada yang kuasa itu sejak zaman hunting and gatherer sudah ada gitu. Tapi kalau agama itu memang perkembangan baru, terutama setelah manusia mengembangkan peradaban lebih advance gitu ya. Tapi manusia sebagai makhluk spiritual yang percaya pada yang transenden itu sejak Homo sapiens hidup itu sudah hidup gitu, sudah muncul. Nah, persoalannya kenapa moral sense, spiritual sense ini kemudian ada yang bisa berkembang, ada yang tidak. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kenapa manusia yang pada dasarnya itu punya hanifiyah, samhah, kecenderungan pada kebaikan, welas asih, cinta kasih, kemudian bisa membebaskan dirinya dari penjara-penjara keserakahan, mendekatkan diri pada yang transenden, kok bisa menjadi pembunuh, menjadi pembenci, ya, menjadi pengadu domba, menjadi sangat haus darah, gitu, kemudian korupsi, kemudian dan lain-lain. Itu bisa ditentukan oleh 3 faktor. Ya, kalau kita misalnya kembali kepada hadis, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah kan, semua bawahu dan lain-lain itu, kemudian itu maksudnya pertama refaktor lingkungan pembudayaan ya. Tadi itu moral sense itu tergantung pada lingkungan pembudayaan. Dalam artinya adalah faktor pendidikan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan komunitas gitu. Jadi acap kali lingkungan pendidikan kita itu tidak mampu mengembangkan, memoles dan mempertajam moral sense ini. Dan memang moral sense ini berbeda dengan indera yang lain. Kalau indera yang lain relatif given gitu ya, tidak memerlukan satu proses pelatihan yang intens. Melihat ya kecenderungannya otomatis gitu ya, melihat, mendengar, kecuali yang pembawaannya mengalami disable gitu ya. Tapi moral sense ini memang memerlukan pelatihan, memerlukan pembudayaan ya. Nah, masalahnya seringkali di lingkungan pendidikan kita terutama ya, aspek nilai, aspek moral itu tidak dijadikan aspek fundamental, substansial di dalam pendidikan. Pendidikan kita kan langsung yang disebut pendidikan itu adalah aspek-aspek kognitif gitu ya. Jadi nilai dianggap sesuatu pelengkap penderita gitu. Jadi ukuran ketika kita masuk bahkan mulai TK itu kan mulai diajar calistung gitu, baca tulis hitung. Padahal nggak boleh karena di TK inilah tadi insting-insting moral sense ini sedang dibangun. Bagaimana dia respect pada yang lain, bagaimana bekerja sama dengan yang lain, dia belajar antri, belajar play, belajar kooperasi, itu sejak kecil tuh nilai. Jadi pertama kegagalan yang membuat kita itu kenapa moral sense kita tidak berkembang, faktor pembudayaan ya. Kedua disebabkan oleh kenapa moral sense tidak berkembang, yaitu faktor-faktor akibat tadi, faktor-faktor lingkungan material. Nah, lingkungan material itu pertama tadi yang bisa membuat moral sense itu tumpul. Pertama orang yang hidup terus-menerus di Menara Gading ya,
Menara Gading tanpa pernah bersentuhan dengan akar rumput gitu ya. Orang-orang yang terus mengakumulasi kapital tapi kemudian tidak tersambung dengan realitas kebatinan di akar rumput. Orang-orang yang hidup di Menara Gading tanpa jejak pada akar lumpur kehidupan, itu bisa mata hatinya itu jadi keruh, mata hatinya jadi kelam karena tidak melihat dunia dengan realitas yang lain. Kedua sebaliknya ya. Seperti sudah diisyaratkan kadal fakru ayakuna kufron. Matinya moralitas itu juga kalau manusia sudah seumur-umur hidup di dalam serba kekurangan, hidup di dalam di dalam satu kemiskinan yang luar biasa, yang kemudian rambu-rambu moralitas itu sudah menjadi tidak bisa lagi. Kalau orang dihadapkan harus lapar dan pilihannya harus mencuri gitu. Kalau tidak mencuri, tidak makan, maka dia akan mencuri gitu. Artinya makanya faktor-faktor material ini akan mematikan insannya dimensi-dimensi moral spiritual itu. Nah, yang ketiga, ya tadi faktor pembudayaan pendidikan, faktor material sendiri, faktor tata kelola ya, faktor tata kelola dalam kehidupan politik, kelembagaan soal politik itu juga bisa mematikan insting moralitas kita ya. Jadi misalnya di dalam suatu negara di mana tidak ada law enforcement, tidak ada jaminan kepastian hukum ya. Misalnya kalau yang maling ayam itu dipukulin sampai bonyok, tapi yang korupsi dirayakan karena pernah menyumbang rumah ibadah. Jadi dengan begitu tidak ada insentif bagi nilai-nilai kebaikan. Orang akan cenderung menjadi serakah karena dengan serakah paling di penjara katanya ya 1 tahun 2 tahun, itu pun diperlakukan seperti sultan-sultan di penjaranya, dan ketika keluar depositonya masih banyak. Ya, jadi itu ya. Nah, semua ini ya makanya ketika kita menjalani ibadah puasa sampai nanti Idul Fitri itu, maknanya ini sebenarnya kita ini baru conditioning sebenarnya ya. Ibadah puasa itu conditioning pertama untuk menyucikan kembali dimensi jasmania kita dengan mengurangi asupan-asupan konsumsi supaya kita juga memahami bahwa orang di luar sana juga perlu makan, perlu minum yang harus kita bagi gitu. Jadi itu yang pertama. Kedua, selama ibadah puasa juga satu conditioning supaya ketika syahwat bumi ini kita kendalikan, rohani kita naik, dan kita mulai punya kepekaan, sensitivitas, empati, etik spiritual itu naik gitu. Nah, hanya dengan cara itu kalau kita terus kita jaga itu pasca lebaran ya kita akan menjadi tergolong orang-orang yang menang gitu. Jadi ini bukan cek kosong ini ya. Menang itu bukan cek kosong. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan ya di dalam bahasa kita, nah menarik ya. Orang-orang yang sudah memiliki faktor-faktor conditioning menuju kepitrahan jasmania rohania itulah yang akan kembali ke lebaran. Nah, lebaran ini menarik dalam antropologi Indonesia dari bahasa Jawa ya. Lebaran itu dari kata-kata lebar. Lebar itu maknanya 2 kalau dalam Jawa. Lebar itu pertama purna. Purna itu artinya pasca, setelah, usai, rampung. Nah, lebar juga luas. Artinya ibadah puasa yang benar itu kalau kita kembali kepada fitrah yang benar itu, maka kita akan kembali purna ya. Pasca ya, rampungnya puasa ini, jiwa kita akan lebar. Jiwa kita akan lebar lebih besar dari sendiri ya. Kita bisa berbagi, bisa mengembangkan hidup dengan sesuatu yang lebih bernilai. Kita tidak terperosok pada tadi itu, pada jebakan-jebakan konsumsi, jebakan keserakahan, jebakan kekuasaan yang memungkinkan hidup mengalami proses aktualisasi diri, hidup kemudian bermakna, bermanfaat bagi banyak orang. Itulah jiwa yang lebar, itu jiwa yang bisa lebih besar dari sendiri, terkoneksi dengan yang lain, membangun tatanan kebahagiaan hidup bersama, bersatu, dan berbagi. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, Kang Yudi, terima kasih banyak. Sekedar mengulang sedikit saja soal dari apa yang disampaikan Kang Yudi tadi. Mungkin ada baiknya kita bicara tentang tadi ada sebenarnya manusia itu bukan hanya punya 5 indera, tetapi ada 6 indera yang ke-6 itu adalah moral sense. Itu yang kemudian mestinya dilatih karena soal respect pada orang lain, kerjasama, saling menghargai itu berasal dari sisi ini. Lalu kemudian manusia pada dasarnya seperti yang disampaikan tadi punya sikap bawaan welas asih karena dia adalah homo etis,
kemudian ada itulah bisa membebaskan diri menjadi kekuasaan. Lalu kenapa bisa berbuat buruk itu karena ada 3 hal tadi, 3 faktor yang disebutkan terakhir. Oke teman-teman sekalian, saya ingin membacakan pertanyaan pertama dari dari Arifin. Izin bertanya Kang Yudi, Ramadan menjadi ajang memperbaiki diri. Bagaimana kiranya momentum ini menjadi sebuah gerakan moral Kang Yudi, sebagaimana pencanangan revolusi mental? Iya, saya kira memang kan sejak awal sudah diperingatkan oleh Rasulullah sendiri, entah berapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang diperoleh hanya haus dan dahaga saja kan gitu. Kalau gitu caranya, kita gak bakal menang-menang gitu. Jadi memang puasa itu dimensinya multidimensional, tapi intinya adalah tadi itu. Ini adalah ingin menghidupkan kembali manusia sebagai makhluk spiritual dan makhluk moral gitu loh. Coba kalau kita kalaupun kita mengkonsumsi, itu juga harus mengkonsumsi dengan cara-cara moral, gitu, cara-cara etis, cara-cara spiritual. Gitu. Kita harus bisa mentransendisikan diri dari drive insting kebinatangan, atau drive insting mamalia purba atau primata, gitu kan. Banyak gitu ayat-ayat mengatakan bahwa inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan. Sumaradadna wa asfala safilin. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia itu satu prototip archetype manusia ya, makhluk yang sangat sempurna tadi itu. Karena prototype itu manusia itu punya dimensi rohani, jasmani, sosial gitu. Tapi kemudian kalau itu gagal kita kembangkan, kita akan jatuhnya itu ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu jatuhnya ke lembah kebinatangan, bahkan lebih buruk ketimbang binatang. Kenapa manusia itu? Karena kalau binatang membunuh kan cuma bisa satu gitu. Manusia kalau sudah ganas itu bisa membunuh dengan nuklir, itu bisa membunuh mungkin satu kemanusiaan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi manusia itu oleh karena itu kalau kelebihannya itu sekaligus menjadi jebakan bagi keburukannya gitu. Nah, itulah yang sebut kenapa kita harus melakukan satu tali kekang ya. Tali kekang dari itu adalah kita harus kembali ya, bahwa kondisi-kondisi jasmania itu harus kita tadi itu hasrat untuk menimbun, hasrat untuk berakumulasi, hasrat untuk kekuasaan dan lain itu. Jadi at-takatsur ya dalam pengertian Al-Qur'an itu hasrat untuk menimbun, hasrat untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan, dan jangan lupa juga hasrat untuk terus-menerus untuk mengakumulasi pengetahuan tapi untuk eksploitatif gitu. Nah itu nggak ada habis-habisnya, kan simbolnya itu ada Korun, ada Haman, ada Bal'am gitu kan. Fir'aun itu contohnya itu kekuasaan yang jahat gitu kan. Korun itu adalah pengusaha yang jahat. Bal'am itu adalah intelektual yang jahat gitu. Jadi dengan intelektualnya kemudian dipakai untuk hanya menjual potensi sumber daya kita dengan harga murah, memanipulasi statistik hanya untuk mendukung kepentingan politik tertentu gitu kan. Nah itu dengan memperkuat kembali ikatan-ikatan spiritual dan etis dan puasa itu menjadi bermakna sejauh bisa menjadi tadi itu menjadi satu gerakan moral gitu. Dan saya hari ini juga mengatakan moralitas ini juga nggak cukup dengan moralitas yang sifatnya individual gitu. Jadi mungkin individu-individu kembali ke fitrah gitu ya. Tapi pribadi baik itu bisa ikut buruk di dalam satu lingkungan kolektif yang buruk gitu ya. Jadi kan banyak orang yang pribadi yang orang itu kan sering mengatakan dia itu pemimpin baik loh sebenarnya gitu. Nah, tapi kemudian pemimpin itu kebaikannya kalau dia punya moral kapital seperti kapital ya. Kapital itu artinya harus bisa memproduksi sesuatu yang dengan intensitas yang lebih tinggi. Jadi kapital itu harus bisa diputar sehingga melahirkan sesuatu yang lebih besar, lebih menguntungkan. Jadi kalau moral kapital itu juga artinya bukan hanya secara pribadi baik, tapi dia harus mampu menginvestasikan kebaikan pribadinya itu ke dalam organisasi sosial, politik, institusi yang memungkinkan banyak orang kehidupan bersama juga jadi baik gitu. Jadi tidak cukup menjadi pemimpin baik itu pribadi baik, tapi harus bisa diinvestasikan kebaikan diri itu ke dalam satu tatanan kolektif bersama sehingga banyak orang juga berada dalam kehidupan yang baik gitu. Nah, jadi gerakan moral ini pertaubatannya tidak cukup pertaubatan yang sifatnya pribadi,
Tapi kita harus memperbaiki, mensucikan tazkiyatus sistem ini. Kita harus mensucikan sistem kelembagaan sosial politik kita. Karena sistem kelembagaan sosial politik kita itu terus terang aja, itu adalah sistem yang ya sudah dibilang bahkan oleh Pak Mahfud MD sendiri, bahkan dia bilang malaikat pun di dalam sistem politik Indonesia bisa ikut jahat gitu kan. Nah, itu Pak Mahfud sendiri yang bilang gitu kan. Nah, jadi selain kita harus memperbaiki pribadi-pribadi lewat proses kebudayaan, kita juga tata kelola kelembagaan sosial politik, rule of law, itu harus kita perbaiki. Karena dalam sistem yang buruk, pribadi-pribadi yang baik bisa ikut buruk gitu ya. Jadi keduanya antara sistem dan agensinya itu harus di dalam satu tatanan moral. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, sistem dan agensinya, individunya memang harus dalam satu tatanan moral. Oke, semoga menjawab ya Mas Arifin tadi. Berikutnya saya dari Arnisa Sunandar. Faktor material yang disampaikan Kang Yudi tadi termasuk pamer harta atau bukan, Kang? Apakah ini mempengaruhi cara pandang masyarakat? Iya, jadi ya itu. Ya kalau itu kan kalau bahasa kitanya sebut sebagai ria ya, bahwa seringkali kemudian apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan itu kita pakai seolah-olah sebagai satu ibadah, tapi sebenarnya hanya istilahnya ria itu pencitraan doang gitu kalau istilah sekarang. Iya. Tidak sungguh-sungguh sebagai satu kerja kebaikan, karena apa yang dilakukan itu selalu sifatnya ad hoc, berjangka pendek, dan hanya semata-mata untuk dapat simpati jangka pendek gitu. Kalau itu tidak akan mendatangkan satu perubahan yang fundamental gitu kan. Saya baru saja ketemu dengan banyak, nggak usah saya sebutkan lah, banyak pihak yang sering mengatakan, banyak sekali kepala-kepala daerah itu kalau harus kemudian misalnya mengembangkan satu sistem perlindungan kesehatan yang baik seperti apa, itu mereka bilang kelamaan, nggak akan bisa dipungut hasilnya gitu. Tapi kalau nanti menggunting pita untuk apa gitu, mereka pada semangat gitu. Ya artinya karena itu jelas itu pencitraannya. Nah ini maksud ria tuh di sini nih. Jadi ria itu orang hanya memungut daripada kesan pencitraan, tapi dengan kerja-kerjanya itu tidak berdampak bagi kehidupan yang berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Nah sekarang ini saya khawatir ya, banyak sekali orang-orang jumpalitan ya. Maksud jumpalitan tuh aksi-aksinya itu sampai di luar nalar gitu kan, kadang-kadang ya. Kali pertemuan-pertemuan tertutup pun kemudian dipiralkan gitu kan. Pada itu menyangkut hal-hal yang sangat fundamental bagi negara. Itu kan punya daya korosif yang luar biasa gitu. Tatanan kita hancur lebur gitu ya. Jadi satu harta yang dialokasikan hanya untuk semata-mata pencitraan, bukan untuk sungguh-sungguh sebagai satu cara kita untuk membebaskan derita manusia yang berkepanjangan, itu tidak akan berdampak. Dan katanya seperti itu, hanya memakan energinya banyak tapi maslahatnya sedikit gitu ya. Jadi itu yang pertama di dalam hal yang menyangkut material. Ria faktor ya. Material tadi. Ya faktor material. Yang kedua ya tadi faktor ria. Yang kedua faktor material itu seperti pernah saya katakan juga bahwa sebenarnya ya, Islam kan dengan berzakat, ada yang muzaki, ada yang mustahik, itu menunjukkan Islam itu menerima derajat tertentu dari kesenjangan itu gitu. Karena kalau tanpa kesenjangan kan tidak ada perintah zakat itu gitu kan. Kalau semua sama rata sama rasa, siapa yang harus muzaki, siapa mustahik kan gitu. Jadi Islam itu menerima adanya perbedaan kemampuan manusia untuk mengakumulasi materi itu, diterima sampai lebar tertentu gitu. Tapi jangan sampai ya perbedaan kemampuan kita meraih harta itu merusak tatanan sosial. Oleh karena itu kesenjangan yang terlalu lebar itu sangat dikecam di dalam Islam gitu ya. Dan ini terbukti seperti saya katakan, Richard Wilkinson dan Kate Pickett mengatakan di dalam satu masyarakat dengan kesenjangan sosial yang terlalu lebar itu solidaritas sosial, modal sosial itu ambruk gitu. Karena di dalam kesenjangan yang lebar itu akan melahirkan polarisasi ya, melahirkan kecemburuan, prasangka, dan akibatnya tenunan sosial robek. Dan katanya di dalam masyarakat dengan kesenjangan lebar, ya bukan saja yang miskin yang susah,
Tapi pada dasarnya juga yang kaya itu juga terancam gitu ya, karena lingkungan usahanya diwarnai oleh banyak kerusuhan, banyak kebencian dan lain-lain yang akan mengganggu lingkungan usaha. Dan katanya di dalam kesenjangan yang lebar, nyatanya dalam indikator nasionalnya bukan yang miskin ditarik ke atas, tapi yang atas juga di drag down ke bawah gitu. Saya menimbulkan indikator nasional dalam beberapa hal turun gitu ya. Indikator kesehatan mental, kesehatan rohani, indeks literasi, numerasi, indeks sebagian itu turun. Jadi di dalam negara dengan kesenjangan sosial yang lebar tadi, kebahagiaan jasmani rohani, kesehatan mental rohani itu buruk, kebahagiaan juga memburuk gitu. Ya, oleh karena itu puasa juga mengingatkan bahwa kamu nggak cukup kaya sendiri gitu. Ya, kalau kamu ingin sehat, kekayaan itu juga harus bisa didistribusikan relatif fair. Dan namanya corporate social responsibility itu bukannya sekedar ngasih permen gitu, gula-gula kepada LSM gitu. Corporate social responsibility itu maknanya bahwa perusahaan itu harus punya tanggung jawab sosial dengan pajak, kemudian memelihara ekosistem, menumbuhkan lapangan kerja, turunan-turunan usaha yang membangkitkan kesempatan orang-orang pengusaha kecil menengah ikut serta di dalam aktivitas ekonomi. Itulah mana sesungguhnya dari corporate social responsibility. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Kang Yudi. Semoga menjawab ya. Lalu berikutnya dari Ayu dulu nih. Ada pertanyaan dari kolom di sini. Dari Ayu, apakah jalan kesufian bisa melatih moral sense secara konsisten, Kang Yudi? Iya, jadi sebenarnya kan gini, moral atau bahasa Aristotelesnya itu arate, jadi kebajikan praktis ya. Jadi kebajikan praktis. Jadi, nah ini juga mungkin satu kritik juga ya, termasuk kritik tentang bagaimana orang Islam tahu persis ya bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebenarnya agama itu harus selalu kita pertanyakan ulang. Apakah keagamaan kita itu udah benar atau tidak? Ya kita refleksi diri ya. Apakah akhlak kita itu udah makin baik atau tidak gitu ya? Ya. Nah jadi semua ritual-ritual keagamaan itu, mulai sholat, mulai sampai zakat, puasa, ibadah haji, itu sebenarnya satu instrumen cara pengolahan jiwa raga kita untuk ujungnya itu menjadi manusia yang lebih berakhlak gitu ya. Nah, akhlak itu yang disebut dengan rate, satu practical wisdom, satu kebajikan praktis. Akhlak itu dari kata-kata khuluk, artinya perbuatan, laku hidup gitu ya. Nah, jadi di dalam hal pembentukan karakter atau akhlak itu ya, cara pembelajarannya itu memang tidak berhenti sebagai knowing gitu, moral knowing, enggak, atau hanya moral feeling, tapi harus action ya. Kalau Ki Hajar mengatakan dalam hal pendidikan tuh kan orang harus ngerti, ngerasa, ngelakoni gitu. Tapi kalau pendidikan akhlak itu prosesnya itu dibalik. Jadi harus ngelakoni, ngerasa, ngerti gitu. Jadi kalau mengajarkan akhlak pada anak-anak terutama tingkat formative period, itu harus benar-benar dia itu belajar melakukan sesuatu, belajar antri, benar-benar antri gitu. Belajar menghormati yang lain, misalnya berbagi makanan dengan yang lain, kapan-kapan diajak juga ke panti asuhan dan lain. Dia benar-benar melakukan seperti orang berenang, sering-sering katakan. Kalau kita ingin bisa berenang tuh dimulai dari teori, seumur umur gak akan bisa berenang gitu. Cara terbaik itu namanya practical wisdom, yaitu gloyorin ke kolam renang. Nah, baru di dalam kolam renang itu nanti kan kita feel, merasakan baik mana ngambang, ngelelap, oke, feel, sehingga lama-lama kita bisa ngapung gitu. Nah, baru terakhir kita kasih teori, coach ngasih teori. Jadi, nah di kita ini kritik kita TK, pendidikan dasar, itu kan maksud kita itu pembekalan dasar-dasar akhlak yang baik. Tapi jatuhnya itu di hafalan gitu. Itu nggak terlalu salah, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang diinginkan gitu. Jadi jangan terlalu banyak bahkan anak itu dengan beban-beban hafalan di tingkat TK itu. Karena di tingkat TK itu seluruh sensori, seluruh indera, seluruh tadi itu moral sense itu sedang dibuka, seluruh kapasitas manusia pembelajar ini sedang dibuka semua. Jadi jangan dulu cepet-cepet kita install dengan hal-hal yang akan mengganggu proses
kepekaan tadi itu indrawi dan kepekaan moral sense itu gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, ini menarik kritik terhadap jalannya pendidikan sebetulnya yang tadi kita menyaksikan banyak sekali tadi di TK, di SD yang tadi Kang Yudi sampaikan, harusnya jadi momen untuk memberi bekal yang baik kepada anak-anak yang secara tadi practical wisdom itu, bagaimana mereka respect terhadap yang lain, bagaimana mereka bekerja sama dan lain sebagainya, tapi malah jatuh pada hafalan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada lagi pertanyaan. Kang Yudi, ada pertanyaan dari Irfan Muhammad. Mulai dari sisi mana, Kang Yudi, fitrah ideal itu bisa terwujud di zaman ini? Ya, tentu saja pertama-tama ya menciptakan satu lingkungan ya. Jadi kan sebenarnya perilaku itu ditentukan oleh personality dan environment ya. Orang-orang psikologi tahu persis. Jadi perilaku kita itu ditentukan oleh kepribadian dan lingkungan gitu. Nah, jadi memang manusia itu kan seperti kata Ki Hajar, memang sudah punya bawaan-bawaan kodrati gitu ya. Jadi sebenarnya teori pendidikan mutakhir itu tidak setuju kalau dikatakan manusia itu teori tabula rasa gitu ya. Manusia itu terlahir seperti kertas bersih gitu, enggak. Kosong. Manusia itu terlahir seperti sudah punya sketsa semua bawaan-bawaan kodrat. Karena DNA kita aja mempengaruhi kita. Ya. Bukan hanya DNA ini bukan hanya mempengaruhi aspek-aspek fisis penyakit ya, tapi DNA itu juga mempengaruhi faktor emosi dan lain-lainnya. Kita sudah punya bawaan. Bawaan setiap orang juga sudah punya bawaan kecerdasannya masing-masing. Makanya biasanya saya juga heran itu kenapa anak-anak musisi itu seniman karena bisa gampang banget ya, anak Ahmad Dhani itu bisa begitu gampang main musik. Jadi anak itu sejak awal sudah punya bawaan kodratnya masing-masing. Nah cuma kan ada bawaan kodratnya yang tendensinya positif, tendensinya negatif. Nah sketsa tugas pendidikan ini membangun satu kerangka lingkungan di mana hal-hal yang buruk itu sketsanya, garis-garisnya ditipiskan. Bila mana perlu, lama-lama terpendam gitu. Sedangkan hal-hal yang bawaan yang positif itu ditebalkan. Gitu. Itulah fungsinya dari pendidikan itu. Makanya kan pendidikan itu dari kata kalau Latinnya exducare. Artinya mengeluarkan potensi itu keluar. Tapi dalam ini mengeluarkan potensi yang positif. Nah, kepribadian yang positif itu yang disebut dengan karakter. Jadi karakter itu pengertiannya adalah disposition of moral personality. Jadi kecenderungan kepribadian bermoral. Jadi kalau personality itu generic. Personality itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Tapi karakter adalah personality yang sudah dikasih nilai, yaitu sesuatu yang positif. Jadi, jadi bawaan-bawaan kodrat kita ini ada yang negatif, nih positif sebagai satu personality. Tugas edukasi, tugas lingkungan itu hal-hal yang buruk kita tipiskan, hal-hal yang bawaan baik kita tebalkan, sehingga yang muncul itu kecenderungannya ada karakter-karakter yang lebih terpuji gitu. Nah itu. Nah ini saya kira pemahaman seperti ini seringkali luput di dalam dunia pendidikan kita, karena belum apa-apa pengertian pendidikan itu tadi semata-mata excellent in knowing gitu, kehebatan dalam mengetahui gitu. Jadi pendidikan itu kan excellent in knowing, itu pengetahuan, excellent in making, itu namanya skill. Tapi kalau karakter, akhlak itu excellent in behaving. Nah, keistimewaan di dalam berbuat. Ya, kalau berbuat, ya laku hidup, harus melakukan langsung gitu. Ya, kita ini seringkali jumbo ya, terlalu padat knowing, tapi melakukannya itu tidak. Ya itu. Jadi harus ke moral action gitu. Ya, saya kira itu. Oke, Kang Yudi. Semoga menjawab Kang Irfan. Berikutnya dari fitrah ini banyak sekali. Dari fitrahta. Waktu kita masih 15 menit, Kang Yudi. Dari fitrahta, puasa terdiri dari dua sudut pandang. Puasa dari sudut yang tersembunyi dan terang. Apakah puasa itu hanya sebatas kondisi pasif atau konstruktif dan produktif, Kang Yudi? Ya, tadi kita sudah menjelaskan ya, kalau ya mestinya kan puasa itu satu proses, namanya itu satu proses exercise, riyadhah gitu kan. Nah, di sini sebenarnya gini juga. Di dalam satu proses riyadhah itu ya, puasa juga sebenarnya satu pendekatan tentang
bagaimana kita menjadi makhluk tercerahkan itu gitu. Bagaimana kita menjadi makhluk rohani yang tercerahkan itu. Jadi kan selama ini juga kan ilmu pengetahuan modern itu terlalu mengolah dimensi-dimensi kognitif dan empiris gitu. Hal-hal yang sensible, yang empiris, yang kognitif gitu ya. Seolah-olah jalan menuju kebenaran itu hanya dengan sifatnya sesuatu kalau tidak lewat eksperimentasi, lewat empirisisme, lewat penginderaan gitu ya. Tapi sebenarnya kan pernah saya kira Sayyidina Ali mengatakan orang itu untuk sampai kebenaran bisa karena misalnya saya bisa melihat sesuatu karena sesuatu yang lain. Jadi misalnya saya bisa melihat ini ada Mas Roji gitu. Itu karena ada bantuan cahaya, bantuan grafs gambar gitu ya. Atau saya bisa melihat benda-benda ini karena ada cahaya gitu. Nah, itu ilmu-ilmu yang sifatnya observable, yang empiris ya. Itu melihat sesuatu karena ada sesuatu yang lain yang bisa kita inderawi, yang bisa kita lihat. Tapi ada jenis pengetahuan yang kita bisa melihat sesuatu itu karena sesuatu itu sendiri. Jadi saya melihat cahaya karena cahaya itu sendiri. Itu namanya pengetahuan yang sifatnya intuitif. Okay. Nah, kata Einstein, intuitif itu lebih hebat ketimbang sensory perception, ketimbang knowledge ya. Nah, jadi sebenarnya puasa itu dengan kemampuan mindfulness dibantu zikir dan lain-lain, itu sebenarnya kita sedang mengembangkan satu kepekaan intuitif itu. Ya. Jadi misalnya kenapa sebenarnya itu bukan yang berlaku pada orang-orang Islam ya. Orang-orang yang biasa flow menyatu dengan alam ya, dalam sunyi mindfulness itu kan seperti orang-orang di dalam film-film Shaolin atau apa, gerak semesta daun jatuh itu dia sudah bisa ya. Kemudian ada orang yang begitu lihat wajah orang lain itu sudah bisa membaca apa-apa, dia punya kepekaan intuitif. Nah, itu bukan sesuatu ilmu yang aneh ya. Jadi itu zauq namanya dalam sufi, bahwa ajaran sufi zauq. Jadi jadi kita pancaran rohani kita itu seperti nur kholis gitu ya. Nur kholis itu cahaya laser yang menembus, kemudian kita bisa mengetahui sesuatu. Nah, jadi jalan sufi itu sebenarnya satu metodologi epistemologi untuk bisa melihat mencapai ilmu dengan pendekatan yang lain, tidak hanya mengandalkan sensory perception, tapi atas tadi itu kekuatan intuitif yang dilatih lewat berbagai lewat namanya deeper mind, lewat kita keluar dari everyday mind menuju pada deeper mind, jadi mind mental yang lebih dalam, yaitu lewat meditasi, mindfulness, kemudian usaha menjaga membebaskan diri dari gravitasi syahwat bumi dan lain-lain gitulah. Kira-kira seperti itu yang jalan sufi itu satu bentuk epistemologi juga, saya kira itu. Terima kasih. Oke. Berikutnya dari Mas Rudin Ferdi. Dalam konsepsi Islam, Kang Yudi, teori keadilan kelas itu seperti apa? Apakah dengan menghancurkan kelas yang menindas seperti konsepnya Marx atau bagaimana? Iya, jadi pertama kan Islam mengakui bahwa keragaman itu sunatullah gitu. Iya. Oleh karena itu setiap ada usaha untuk menyeragamkan manusia itu tidak fitrah gitu. Nah, jadi manusia itu terlahir dengan desain Tuhan tuh beragam. Jadi bukan hanya flora fauna ini beragam, manusia juga diciptakan beragam gitu. Dan termasuk juga keragaman di sini bukan hanya keragaman yang sifatnya nominal. Nah, ya, kalau sifatnya nominal itu keragaman yang tidak bisa diubah ya. Keragaman yang tidak bisa diubah itu seperti misalnya warna kulit ya. Tapi termasuk juga keragaman yang sifatnya ordinal. Yang ordinal itu maksudnya yang sifatnya beragam tapi bisa lewat achievement orang, seperti misalnya akumulasi harta dan lain-lain. Jadi memang Islam juga mengakui baik keragaman yang tidak bisa diubah maupun keragaman atas dasar ikhtiar atau prestasi manusia. Itu manusia digolongkan oleh kelas sosial dan berbagai keragaman etnis, suku dan lain-lain. Tuhan mengatakan, aku ciptakan kau laki-laki, perempuan, bersuku-suku, bangsa-bangsa. Itu keragaman yang sifatnya nominal, tapi juga Tuhan, Al-Quran juga mengakui bahwa
tadi itu, bahwa manusia juga dibeda-bedakan menurut kelas-kelas sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini adalah sesuatu yang alamiah gitu ya. Sesuatu yang alamiah gitu. Bukan berarti kita harus menolelir, harus memilih jadi orang miskin gitu enggak. Maksudnya apapun manusia itu lizakari nasibu mimma iktasabu walinisai nasibu mimma iktasabna. Bagi setiap orang tergantung apa yang diusahakannya. Tapi dengan usaha manusia kan beda-beda, maka hasilnya juga bisa beda lah. Jadi ujung dari usaha ini juga akan tetap, ujung dari meritokrasi itu juga akan tetap ya melahirkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, dan di sini saya katakan perbedaan secara material itu tidak buruk gitu, karena tadi saya mengatakan bahwa hingga level tertentu perbedaan itu harus diterima. Kalau tidak ada menolerir perbedaan, tidak ada insentif bagi meritokrasi. Jadi buat apa kita bekerja keras kalau semua sama gitu? Nah, makanya ini tidak alamiah gitu. Nah, kalau meritokrasi, kerja keras itu berarti itu baru memberi ruang bagi setiap orang tergantung pada apa yang diusahakannya. Nah, tapi jangan sampai pencapaian material, akumulasi material yang kita capai itu ya jangan membunuh diri kita sendiri sebenarnya, karena kalau kesenjangan terlalu lebar yang dirugikan bukannya orang lain, tapi kita sendiri yang banyak uangnya itu juga tidak kita hidup dalam satu lingkungan sosial akan dipenuhi oleh banyak kecemburuan ya yang melahirkan polarisasi yang ujungnya tsunami sosial akan terjadi. Jadi oleh karena itu selalu di dalam ambang-ambang kepatutan bahwa pada setiap rezeki itu makanya harus dibebaskan dengan tazkiyatun nafs, baik itu lewat pajak atau lewat ya sebenarnya pajak dan zakat itu esensinya sama, yaitu bagaimana proses redistribusi yang berkeadilan sebagai satu social safety net, jaminan keselamatan sosial gitu. Terima kasih. Oke, Kang Yudi, ada dari Faris Abian. Mohon pencerahan Pak Yudi Latif, apakah menurut Bapak saat ini masyarakat kita sebagian besar dalam kondisi sakit, dalam tanda kutip, secara moral, dan apa yang bisa negara dan keluarga lakukan? Iya, jadi ini menarik sekali ya. Dulu di BPUPK itu salah satu pesertanya itu salah satu inohong ya dari Pasundan, namanya Wiranata Kusuma. Ya, dia mengatakan bahwa semua kekacauan yang kita alami ini disebabkan karena kita terlalu menekankan aspek-aspek material, tapi kita kurang melakukan olah batin gitu ya. Jadi olah jiwa gitu. Dan dia bilang, bukankah kita ingin mengembangkan kehidupan perdamaian dunia ya. Ya, kalau kita ingin melakukan perdamaian dunia, maka kita harus memiliki kemampuan untuk mengolah batin supaya kita bisa ikut melaksanakan dunia berdasarkan kemerdekaan, abadi dan keadilan sosial gitu ya. Jadi memang seperti saya katakan tadi ya, bahwa di dalam Islam antara jasmani dan rohani itu bukan sesuatu yang dikotomis ya, tetapi sesuatu yang paradoks yang sifatnya kontinum gitu ya. Jadi gangguan moral itu bukan hanya dari aspek-aspek rohani ya, tapi bisa dari aspek material juga gitu ya. Jadi kecukupan material dan kecukupan rohania itu harus di dalam ambang kesetimbangan. Nah, Soekarno mengatakan gini, orang yang lapar tidak akan seketika civic beradab hanya dengan dikasih kitab konstitusi gitu. Jadi Mas Roji lapar nih baca kitab konstitusi, nggak bisa dia bilang. Orang yang lapar akan jadi civic beradab itu ya kalau kebutuhan jasmanianya juga dicukupi. Jadi jangan orang di jalanan, saya yang ngomong Pancasila tiap hari kalau lapar pasti berteriak. Makanya di dalam Islam itu juga disebut fitrah gitu loh. Ya, fitrah gitu. Jadi saudara, di dalam Islam nikah, hubungan biologis itu suci, bukan sesuatu yang nista, itu suci, itu alamiah banget gitu. Nah, jadi cuma tadi itu kan tidak segala yang berlebihan itu pasti tidak baik gitu. Oleh karena itu dalam hal penggunaan akumulasi pencapaian jasmania itu jangan sampai mematikan rohani.
Iya. Gitu. Sebaliknya kalau kita olah rohani, ya kan banyak orang yang mikirkannya akhirat gitu. Tapi kalau olah rohani melulu, tapi kemudian kecukupan materialnya itu tidak dipenuhi, ya kita kan hanya akan jadi mental pengemis. Padahal Tuhan mengatakan sesungguhnya mereka yang tangan di atas itu lebih baik ketimbang tangan di bawah. Jadi jangan bangga juga, ya kan ini ada cerita sufi nih saya cerita. Seorang sufi katanya merasa sudah ada seorang yang sudah merasa jenuh gitu, sudah bosan dengan kehidupan duniawi ini. Dia sudah bulat ingin menempuh jalan sufi. Lalu dia cari mursyid gitu. Di dalam perjalanan menuju mursyidnya tiba-tiba dia lihat di pohon, ya, di pohon itu ada 2 ekor burung gitu. Satu elang yang sangat besar, satu burung yang sayapnya patah gitu. Sayapnya patah itu kan tidak bisa mencari makanan. Tapi tiba-tiba elang itu datang, kemudian dengan penuh welas asih itu ngasih burung yang sayapnya patah itu. Nah, kemudian orang ini mengatakan, tuh dia bilang, bahkan burung aja yang tidak berdaya masih dapat rezeki kok. Saya bulat deh, saya tinggalkan duniawi ini, saya menempuh jalan sufi, gitu, jalan rohani gitu. Begitu itu dia sampai ke mursyidnya dan dikatakan, saya sudah bulat ingin menempuh jalan rohani dan saya tambah kuat. Nah tadi di jalan ketika saya lihat seorang burung sayapnya patah, tiba-tiba ada elang memberi makan. Dia bilang, burung aja dapat rezeki kok, apalagi manusia. Kata guru sufinya mengatakan, kamu salah lihat. Guru salah, saudara salah lihat. Jang gitu, kalau sudah salah jang, saya lihatnya. Mestinya kamu tuh melihatnya burung elang yang bisa ngasih burung kecil yang patah sayapnya, jangan hanya dilihatnya burung yang nggak berdaya apa-apa gitu. Ini satu tamsil bahwa entah berapa banyak orang yang selalu menekankan dimensi rohani, tapi kemudian hidupnya itu sangat mengandalkan belas kasih pada yang lain gitu. Nah jadi moral itu di dalam satu tegangan keseimbangan antara kecukupan rohania dan kecukupan jasmania gitu. Itulah sebenarnya sebaik-baiknya kehidupan itu. Saya kira itu. Iya, intinya ada pada keseimbangan antara kecukupan material dan olah batin tadi. Terakhir Kang Yudi, ini dari Rizwandi Yusuf. Apa hikmah nilai-nilai terbaik puasa hanya dalam momentum 1 bulan Ramadan ini? Karena tidak dijadikan intensitas dan harus dikerjakan pada semua bulan yang lainnya. Ya pertama secara ritual kan juga kita sudah punya peralatan-peralatannya bahwa sebenarnya tadi kan puasa itu sebagai metode conditioning gitu ya. Jadi puasa itu satu proses conditioning supaya tadi itu gerak rohani kita, gerak jasmani kita berada di on right track gitu. Nah, sebagai proses conditioning kalau bulan puasa ini juga dirasa tidak cukup, kan Islam juga masih ya menganjurkan adanya conditioning lewat puasa-puasa lain gitu kan. Puasa-puasa sunnah, ada Senin, Kamis, Nabi Daud. Tapi ini suatu metode untuk conditioning dimensi spiritual dan rohania kita. Itu sekarang ini praktek seperti ini kan mindfulness namanya. Itu sudah jadi sudah menjadi bahan-bahan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Jadi hening, mindfulness ini sekarang sudah jadi metodologi yang diajarkan di berbagai perusahaan besar gitu. Jadi dan di sekolah juga sebaiknya juga ya. Kan selama ini memang oke lah itu ketika pagi kita berdoa kan dengan semua anak-anak itu semacam murotal gitu ya, kita membacakan kencang-kencang gitu. Doa-doa itu oke lah. Tapi menurut saya kan juga perlu dilatih, anak-anak itu juga berlatih hening. Berlatih mindfulness itu penting. Kalau kita zikir kan ada yang zikir yang sifatnya zahar gitu, tapi ada zikir yang sifatnya khufi ya, zikir yang diam gitu. Nah, jadi keduanya juga harus dilatihkan pada anak gitu. Jadi kalau dia bisa harus berdoa dengan secara zahir, secara lafal, tapi harus belajar hening juga. Ya. Nah, jadi belajar hening. Nah dengan itulah kemudian dia bisa melihat siapa dirinya, untuk apa dia lahir, kemana dia tujuan. Orang harus selalu punya kemampuan-kemampuan itu ya. Itu pertama dari
puasa sebagai satu proses conditioning untuk recharge, untuk merefresh, dan untuk menajamkan moral sense kita gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ingin saya katakan, ini bagian terakhir ya, bahwa kita tahu bahwa di ujung puasa itu kan kita selalu bilang kita pulang gitu ya. Jadi manusia itu kan sebenarnya sebagai makhluk yang pengelana ya. Baik itu kita ini, kalau Heidegger, kita ini sebagai Angst ya. Kita itu terlempar dari surgawi gitu, dan kita ke dunia ini sebagai pengembara gitu. Jadi kita pertama juga kita ini sebenarnya itu kita ini sebenarnya pengelana secara spiritual gitu ya. Ketika kita terlempar, itu kan simbol ya. Ketika kita terlempar dari surga ke duniawi ini, sebenarnya kita mengalami satu proses alinasi ya, proses keterlemparan yang membuat kita itu selalu punya kehendak untuk selalu punya gerak kembali ke kampung ilahi gitu. Nah, kedua, kita juga menarik dalam kasus Indonesia ya, kepulangan kita juga tadi kepulangan ke kampung sosiologis ya. Jadi dalam satu tarikan nafas manusia kembali kepada rahim rohani dan rahim sosiologis gitu. Nah, itu dalam satu tarikan nafas, dan ini sesuatu juga penting ya. Kepulangan ini juga satu metodologi ya, bahwa kita ini ketika kita mengalami kecemasan dan lain-lain itu kita harus bisa kembali. Nah, orang-orang yang tidak bisa kembali itulah yang rata-rata bunuh diri gitu ya. Jadi kita harus tahu, sangkan paraning dumadi kita, tahu dari mana kita bermula, di mana kita sekarang, kemana ujung kita. Jadi misalnya kita jangan kalah seperti saya katakan dari kura-kura gitu, atau beberapa binatang lain. Jadi kita tahu penyu ya, penyu itu kalau habis menetas dari telur gitu kan, anak penyu itu akan ke laut, ke darat, berkali. Setelah itu kemudian geloyor gitu ke laut, dan bisa berkelana sampai misalnya dari Papua tuh ke pantai-pantai Karibia, tergantung pada jenis penyunya gitu ya. Dan yang survive tuh sedikit, dari 1000 tuh paling berapa ya, gelintir gitu. Tapi nanti ketika dia ingin bertelur dari manapun di muka bumi, dia akan kembali ke titik awal pertama kali dia menetas itu. Nah, berapa elang dan lain-lain itu juga begitu ya. Beberapa jenis elang jadi jenis ikan, jadi begitu pada momen tertentu ketika dia ingin kawin, dia kembali ke titik awal di mana dia pertama kali terlahir gitu. Nah, tapi kepulangan ini pada manusia itu juga naluri itu ada ya. Dan manusia yang tidak punya kemampuan kepulangan itu bisa mengalami sakit rohani yang luar biasa. Jadi makanya pada abad ke-18 akhir itu ada seorang pasien dengan berbagai cara ya. Dokter mencoba mendiagnos penyakit, sakitnya apa, enggak bisa ditemukan. Akhirnya dokternya itu angkat tangan. Dia bilang, saya angkat tangan, saya udah coba mendiagnos penyakit kamu, nggak tahu penyakit kamu itu apa. Tapi kata pasiennya, gampang dokter, tolong bawa saya ke kampung halaman saya. Waktu itu belum ada mobil, ini ditandu. Setelah seminggu ditandu, begitu tiba ke kampung halaman pertama kali dia dilahirkan, seketika penyakitnya itu sembuh. Dari situlah muncul satu istilah medis. Ya. Istilah medis namanya itu nostalgia. Jadi nostalgia itu awalnya istilah medis. Nostos itu artinya rindu pulang, algos itu artinya sakit. Jadi sebenarnya nostalgia itu homesickness. Jadi pada diri manusia ada jenis penyakit yang nggak bisa disembuhkan kecuali memiliki kemampuan pulang. Manusia yang tidak punya pulang inilah yang melahirkan angst, kecemasan, ya, kemudian depresi, bunuh diri. Nah masalahnya itu manusia itu banyak tidak bisa pulang karena terjerat oleh kemegahan ornamen-ornamen duniawi ini gitu. Ya. Jadi mereka nggak tahu cara pulang gitu. Karena begitu banyak gemerlap lalu lampu-lampu di jalanan, mereka terpukau sehingga lupa jalan pulang gitu. Nah, ini Idul Fitri puasa itu memberi semacam roadmap. Oh, kamu itu selama ini terjerat terus. Kamu banyak harta tapi sebenarnya cemas kamu itu. Kamu itu terkenal tapi sebenarnya di dalam keterkenalan itu kamu tuh cemas gitu. Kamu tuh sebenarnya tampan, cantik, tapi itu kamu hidup cemas, merasa terancam, tapi kamu nggak tahu akumulasi dari kecemasan yang nggak tahu bagaimana caranya, itu yang stres, depresi. Nah sebenarnya puasa termasuk Idul Fitri itu semacam roadmap. Ini ada loh cara kamu pulang itu.
pulang ke kampung ilahi, pulang ke kampung sosiologis. Secara ilahi kamu kembali ke makhluk moral, secara sosiologis bagilah itu harta, semua itu bagilah ke kampung-kampung, ya. Rezeki kita sebarkan, mengalir bersama aliran-aliran yang terjauh, ya. Sehingga itu juga rezeki kita ini juga memberi makna bagi kehidupan, seperti bisa menghidupkan kembali bumi yang tandus gitu. Itu juga satu metodologi supaya bagaimana puasa ini ujungnya bisa membuat kita ini jadi makhluk moral dan makhluk bahagia. Saya kira indah sekali sebenarnya ini kalau kita bisa memahami jalan pulang ini. Saya pun sekarang resah karena nggak tahu bagaimana pulang ini, karena tidak ada supir gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Yudi. Pada akhirnya puasa adalah cara dan proses kita menajamkan moral sense, tadi sampaikan berkali-kali oleh Kang Yudi, bagaimana kita respect pada yang lain, sehingga kita benar-benar menjadi manusia rohani yang peka terhadap orang lain. Kira-kira itu sajian kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Kang Yudi atas waktunya dan pencerahannya. Teman-teman juga terima kasih sudah setia sampai akhir acara ini. Besok kita kembali lagi di sini. Besok topiknya adalah tentang Idul Fitri dan pembentukan masyarakat bertakwa bersama Dr. Siti Nafsiah Arifuzzaman, MSW. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.